ningali geografis di sini gitu. Oh pasti kadinya merupakan kadinya. Orang yang berpikir kritis kan tidak akan mengedepankan nafsu, Pak. Maka dia selain takdir Allah. Oh mungkin karena usahanya kurang. Oh mungkin karena pendekatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Betul mukarramun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak khusus sahibul bait dan keluarga besar Ruang Setara yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kali pertama pertemuan setelah kita melaksanakan Idul Fitri. Masya Allah. Sebelum saya menyampaikan, mohon maaf. Terlebih dahulu saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kehilafan. Bahkan belum saya mohon maaf udah bikin dosa karena telat baru sadar. Gak apa-apa ya Bu ya. Biasanya abdi untuk nungguan namanya ibu dan nungguan. Nah, terus terang dari pagi baru nyampe rumah jam 2 barusan karena ada kegiatan isi acara 40 harian ibunya Teh Desi Ratnasari. Jadi saya hotel Santika dulu. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan insya Allah berkat doa bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, doakan mungkin di bulan Muharram saya melaksanakan umroh kembali, diumrohkan oleh Teh Desi Ratnasari barusan. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi tepuk tangan Bu. Itulah hebatnya Allah. Ketika kita habis ceramah, Teh Desi naik, keluarganya naik, dan alhamdulillah dia berikan sebuah hadiah katanya umroh. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, ketika panggilan Allah sudah tiba, ya udah kita angkat hadiah ya umrohan. Yang penting jangan marahan. Tema hari ini begitu luar biasa. Kalau saya lihat dan saya baca dalam yang kemarin dipostingkan oleh Sahibul Bait, itu judulnya critical thinking. Kira-kira Pak RT ngerti itu critical thinking? Tetapi mau bagaimanapun ini adalah sebuah bahasa yang harus kita sikapi, Pak. Karena ini bahasa critical thinking ini bukan bahasa orang Sunda Wenang, tapi bahasanya bahasa orang Kulon. Ini Kulon adalah mana? Maka kita coba translate ke bahasa Sunda. Critical thinking itu adalah pemikiran yang kritis. Setiap manusia diberikan akal, diberikan pikiran untuk apa? Untuk bisa memecahkan semua masalah. Maka dibutuhkan pemikiran-pemikiran kritis ketika memiliki sebuah permasalahan yang ada dalam diri kita. Ternyata dalam dunia Islam itu bukan hal yang baru ketika berbicara critical thinking. Orang lain mungkin hari ini, anak-anak muda hari ini pasti lebih familiar dengan bahasa critical thinking ya, dibandingkan dengan kata tafakurnya. Dalam Islam itu ada kata tafakur. Tafakur itu berpikir, memikirkan sesuatu yang sudah Allah ciptakan. Sehingga Allah menurunkan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan dalam hadisnya, tafakkurullah fil khalqihi wala tafakkurullah fi dzatihi.
Jadi tafakur itu pikirkanlah ciptaanku, kata Allah. Jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kalian berpikir sehebat mungkin tentang ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali ini kita berpikir zatnya Allah. Sampai botak kurang bisa kepikiran bagaimana zatnya Allah. Merenung seharian, merenung semalaman, memikirkan bagaimana ya zat Allah. Bukan kelihatan zat Allah yang ada gila, tapi berpikir bagaimana langit luas tanpa tihang, bumi menghampar tanpa ujung. Itu boleh. Bagaimana menciptakan manusia yang begitu indah. Waalaikumsalam. Miliaran manusia di dunia ini. Miliaran manusia di dunia ini tanpa ada yang sama. Betul gak? Coba ibu, ada gak yang tahu ciptaan Allah dalam tubuh kita yang tidak sama itu terletak di mana? Mungkin wajah ada yang mirip, walaupun tidak sama nih. Mungkin di negara PRT hampir sama. Bahkan ada juga yang kembarnya itu kembar identik yang sama persis. Tapi ternyata ada satu organ tubuh manusia yang Allah ciptakan tidak sama satu persatu. Ada yang tahu? Di mana letaknya Allah membedakan manusia yang dengan yang lain? Sidik jari. Sidik jari manusia diciptakan oleh Allah berbeda. Maka kata Allah, kata Allah nanti di akhirat, di alam barzah, setelah kiamat terjadi, semua ini terkunci. Mulut terkunci, kecuali nanti tangan yang berbicara. Yang tangan ini yang berbicara nanti. Kok? Lengan ngomong kok. Karena mulut kenapa dikunci? Karena mulut suka bohong. Punten ya bun ya. Sering nggak bohong ke. Mungkin pasti nggak bohong. Iya. Udah dibayar utang? Belum. Padahal sun. Makanya ini dikunci nanti. Ini digembok. Ya kalau sudah salaki lebih ya ayo nyari gitu mah hari salaki ngerasa tukang bohong, pemajikan ngerasa tukang bohong, nggak sering hamburan ya satu-satu. Tapi kembali ini berbicara tentang tafakur. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengunci mulut, tapi akan yang berbicara adalah tangan? Karena ternyata ada sesuatu di tangan ini. Itu tadi Allah ciptakan organ yang tidak sama itu adanya di tangan, yaitu di sidik jari. Jangan dulu berpikir di akhirat, di dunia saja. Mulut tukang bohong, tapi kejujuran itu ada di dalam sidik jari. Maka ketika tangan sudah berbicara, semuanya tidak akan bisa mengatakan bohong. Ini dipakai di dunia, Pak. Terlebih oleh para polisi. Polisi memakai alat strategi yang bicara bukan mulut, tapi yang berbicara adalah sidik jari. Ada orang yang bohong mencuri, ada orang yang mencuri ketahuan di CCTV. Mulut mengatakan bla 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 bla, tapi ketika sudah disidik jari dipaskan sama rumusnya, ya udah nggak bisa ngomong. Kalau sudah tangan berbicara, gedung pun gedung jadi bertingkat. Ini rumah berapa ya? Hasil kaki apa hasil tangan? Kebanyakannya ini hasil tangan. Kalau tangan sudah berbicara, beres sih. Terus, makanya Allah ciptakan. Ini tafakur nih. Sehingga dari tafakur itu akan menghasilkan pemikiran-pemikiran. Masya Allah. Muncul kata syukur. Dari tafakur muncul kata syukur. Kenapa hidungku ini ya, walaupun ini minimalis misalkan, mancunglah ke jero misalkan. Hidung Asmin itu mancung, tapi mancungnya ke dalam. Tapi alhamdulillah masih lubangnya masih ke bawah. Gitu. Kepakuran, kurang kenapa ya? Hanya pas batu mancung. Tapi ya alhamdulillah ya Allah, walaupun minimalis begini masih kena liangnya kehandam. Coba lagu taluhur, musim hujan pas dia rimpung, ngerampok tuh ayam malah bisa ngomong-ngomong aja. Ya Allah, banyak yang harus kita renungkan. Maka Allah ada yang bisa membantu ayat 190 sampai 191.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Terus la ayatin li ulil albab. Satu. Jadi kata Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Bayangkan. Yang pertama, orang bisa tafakur kalau berakal. Siapa yang berakal? Manusia. Berarti ayat ini untuk siapa? Untuk manusia. Kenapa ada siang? Kenapa ada malam? Baca ibu tuh di bahulana we kitu. Aya penting, aya berang. Pan kitu na berenang sunatullahna. Tapi ternyata di Indonesia memang alhamdulillah siang 12 jam, malam 12 jam. Tapi di daerah yang lain ada yang siangnya lebih lama daripada malamnya. Bahkan ada di satu daerah, kalau saya baca itu, kalau bulan Ramadan itu buka sholat maghrib, sholat isya, terus tarawih sama subuh hanya dalam selang satu jam. 23 jam itu malam, siang, 1 jam malam. Bayangkan, kita bersyukur nih di Indonesia 12 jam siang, 12 jam malam. Terus ada apa dengan penciptaan langit dan bumi? Bagaimana dengan penciptaan pergantian siang dan malam? Maka ini bisa memunculkan ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia. Di fisika itu dikenal dengan rotasi. Kalau Allah tidak ciptakan siang dan malam, kalau Allah tidak ciptakan langit dan bumi, tidak akan ada ilmu-ilmu yang lain. Tidak akan ada ilmu fisika. Tidak akan mungkin ada ilmu kimia. Makanya ini masya Allah kita syukuri ini ada siang, ada malam. Di kita mah ada dingin, ada panas, ya kan? Katakan dengan Bapak Muriang, bersyukur Pak. Kenapa bersyukur? Berarti Bapak itu sedang mengalami netralisasi dalam dirinya. Aya panas, aya dingin, Muriang dirinya. Ya. Kan begitu? pH sama dengan 7. Kalau bahasa kimia netral. Tapi kan pukul itu sudah banyak. Ya Allah ya Rabbi. Ini lanjut. Di sini saya sengaja saya sengaja membaca-baca karena memang waktunya sangat terbatas barusan. Manfaat berpikir kritis. 1, memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Jadi kalau kita mampu menggunakan akal pikiran untuk kritis melihat sesuatu, betul. Kemarin kan habis pemilihan di sini, pasti aya nu bunga, aya nu sedih. Nu bunga, nu didukungna menang. Nu sedih, nu didukungna elek. Kampung ieu mungkin mayoritas elek. Hadapan mereka ningali geografis di sini gitu, pasti kadinya mah loba kadinya. Orang yang berpikir kritis kan tidak akan mengedepankan nafsu, Pak. Maka dia akan mencari jawabannya melalui pemikirannya. Kenapa ini kalah? Selain takdir Allah. Oh, mungkin karena usahanya kurang. Oh, mungkin karena pendekatannya kurang. Di sini memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Jadi kalau orang-orang kritis itu akan memunculkan ide-ide kreatif. Oh, orang-orang dia mungkin saja hari ini kalah. Saya nanti tahun depannya lagi saya mau coba lagi deh. Apa sih yang dari kekurangan saya di kampung A, kampung B, kampung C yang saya sampai kalah? Bukan menimbulkan emosi, tapi timbul ide kreatifnya apa sih yang harus saya gali. Ini pemikiran ini, otak ini. Otak itu jangan sampai dikalahkan oleh nafsu. Pikiran ini jangan sampai dikalahkan oleh nafsu. Karena kalau pikiran dikalahkan oleh nafsu, akal sehatnya tidak akan jalan. Sementara orang yang akan mampu memberikan solusi di dalam berpikir kritis itu ketika akal dan pikiran yang satu irama, satu tujuan. Jadi kalau akal dan pikirannya sudah terkontaminasi dengan nafsu, yang muncul adalah ide-ide yang tidak brilian, ide-ide yang tidak seharusnya.
Maka ketika kita punten, dalam diri kita ada berapa bagian? Ada yang tahu? Dalam diri kita itu ada berapa bagian? Ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Ada 3 bagian dalam diri kita. Ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Orang yang kehilangan akal itu yang sakitnya apa? Jiwa. Orang kehilangan akal yang diserang jiwa. Orang sakit jiwa itu berarti akalnya tidak berfungsi. Maka jangan sampai kita sering-sering menghantam akal kita. Emosi itu akan menghadirkan sesuatu yang akan mengganggu akal. Ibu ker emosi, kasalaki, kataroge. Ibu ker nafsu, kamurang kali. Bapak ker nafsu, ka istri. Lupa semua masa indah itu. Kenapa? Karena akalnya sudah terkalahkan. Jiwanya tidak lagi hidup. Yang didorong, yang hadir adalah nafsu. Maka ini pun orang yang diberikan akal tidak muncul ide kreatifnya kalau akalnya dihajar. Contoh lagi, misalkan Erik hari ini bekerja, Masya Allah, critical thinking pun ataupun sifat kritis itu akan menghasilkan motivasi kerja yang luar biasa. Tidak mungkin muncul motivasi kerja kalau tidak ada yang namanya penelitian terlebih dahulu, pangsa pasar apa yang hari ini sedang laku. Kenapa misalkan Erik hari ini jualan lampu? Kenapa hari ini jualan kabel? Itu pasti bukan berarti ujug-ujug. Saya yakin. Pertama karena butuh duit. Betul. Yang kedua, afwan. Sadaya jalmi pasti butuh duit. Tapi untuk jiwa seorang yang memiliki jiwa ekonom tukang dagang, tukang apa. Dia yang pertama akan melihat peluang. Itu dari mana? Dari hasil penelitian. Itulah yang namanya memiliki jiwa kritis tadi, pemikiran kritis. Kemungkinan mau dagang lampu dan mungkin jelema butuh lampu. Dan setiap lampu pasti bertahannya cuma sekian lama, pasti kepegat. Itu tuh mulai tuh. Pas ibu kan dagang. Kalau Pak Nama misalkan dagang naon di kampung ini. Oh, ibu mah dagang A. Kenapa? Karena orang sini sangat perlu dengan A ini. Maka muncul itu ide kreatifnya di sini. Insya Allah Islam tidak terlalu kuno. Jangan bangga ketika Erik mempelajari yang namanya landasan-landasan ilmu di luar keislaman. Karena di Islam pun sudah ada. Begitu critical thinking, lamun di Islam tafakur beneran menghasilkan pemikiran yang kritis. Nah, yang kedua, apabila tafakur itu dijalankan menghasilkan pemikiran yang cemerlang, itu mudah memahami sudut pandang orang lain. Jadi lamun tema orang kritis, orang yang bisa menghasilkan, bisa manajerial antara nafsu, akal dan pikirannya. Siapapun lawan bicara kita tidak mungkin bahasa Sunda nama adu angkung. Jadi orang lain itu bicara dengarkan dulu apa makna dan tujuannya, di mana sih itunya. Ketika kita mau menghantam pun kita tahu di belah mana kita akan mengambil posisi untuk mendaunkan sifat tafakur itu. Jadi lama kita mau ngobrol dengan orang lain, dengarkan dulu. Maka nanti kan muncul pertanyaan, gitu kan? Ini yang nggak tahu di sebelah mana. Ya. Tapi kalaupun hari ini ngobrol, maaf kok, kamu kurang tidur? Apa kurang makan? Kurang duit. Kayaknya kurang duit. Karena memang asik anu tunduk gitu. Tapi saya akan menghabiskan dulu masalah ini, baru nanti saya akan mencoba tambahannya duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, tenang.
Yang ketiga, dapat menjadi rekan kerja yang baik. Orang yang punya critical thinking, orang yang bisa bertafakur akan mendahulukan husnudon dibandingkan suudon. Maka orang-orang yang memiliki husnudon dalam dirinya, muncul akhlakul karimahnya, maka dia akan banyak temannya. Dibandingkan orang-orang yang hanya sekedar ikut tenar saja di dalamnya. Karena ya, orang cuma hanya ikut-ikutan saja. Dia bisa menghasilkan sesuatu tapi tidak akan jadi sesuatu. Tetap orang yang jadi sesuatu itu yang memiliki ide kreatif dalam dirinya. Orang yang bisa berbeda dengan orang lain di dalam tutur katanya, mungkin di dalam perbuatannya, mungkin di dalam sikapnya mungkin. Boleh teman Erik yang jualan lampu itu banyak. Tapi mungkin kenapa banyak konsumen yang senang dengan Erik? Karena Erik memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki cara yang berbeda. Maka di sini cara orang yang memiliki dasar tafakur, dasar critical thinkingnya yang luar biasa dapat memiliki hubungan yang luas. Ketika dapat hubungan yang luas berarti banyak rekan yang banyak. Mungkin yang belum kerja, sebenarnya di technical thinking ini pun nanti bisa menjadi sebuah solusi untuk motivasi kerja. Ya, cuma kan nggak bisa satu bab ini dibahas cuma satu pertemuan. Jadi ulah yang rawu pusiku. Rasul dakwah 23 tahun. Sampai Islam itu menyebar. Itu pun menyebar belum sampai ke mana-mana. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Membutuhkan lamanya waktu. Hari kurang saya memahami ini dalam waktu kilat. Ini kan kadang-kadang pengajian kilat. Nah, ini nama lolobaran lu instan kayak karilat tuh mungkin kawin dia bukan kawin kilat. Kayak ayeuna kawin disukan hamil. Atau lahiran loba gitu. Ulah teh kok, ulah diturutan kok. Ya, karilat gitu. Tapi walaupun kalau pengajian beda, walaupun kilat bisa dapat pahala. Bisa ya. Yang selanjutnya orang yang memiliki tafakur ataupun pemikiran yang kritis adalah mandiri. Lebih mandiri, Pak. Karena dia memiliki bahan dan memiliki bekal yang luar biasa adalah otaknya. Dibandingkan dengan orang-orang yang hanya leha-leha, orang-orang yang hanya agen-agen rebahan gitu. Akan berbeda dengan agen-agen perubahan. Agen rebahan itu pasti babaturan lagi bantal, guling, jenglai. Pasti Pak. Baturan kesimut, selimut ramuan, ini selimut itu biasa. Tapi orang-orang yang mereka memiliki pemikiran yang ini deh, saya katakan aja, kok critical thinking adalah orang yang memiliki visioner dalam hidupnya, memiliki visi dalam hidupnya. Maka ketika orang yang memiliki visi hidupnya tidak akan membebankan orang lain. Kalaupun harus sharing namanya, bukan membebani. Tapi kalau orang yang dalam dirinya tidak punya visi, jadi beban orang lain. Punten, maaf. Kuliah enggak? Kuliah. Jurusan? Informatika. Kenapa tujuh masuk ke informatika? Jadi gini ya. Maaf ya. Maaf gini. Ini masuk enggak? Walaupun sekarang masih pusing, insya Allah ke depan juga pusing. Kenapa? Akan muncul juga itu. Tapi ada kalau orang yang memiliki visioner, orang yang memiliki pemikiran yang sangat kritis, itu bisa menentukan jalan hidupnya mulai dari sekarang. You mau kuliah? Yes. Kemana? Informatika. Kenapa mau masuk ke informatika? Karena ada alasan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena terpaksa, karena tidak ada lagi pilihan, atau supaya tuh era tingwe kos batur pada zaman mahasiswa kan bukan telah ke situ. Maka kalau pemikirannya kayak begitu, afwan ilmu kita itu hanya sebatas di kertas. Ilmunya hanya sebatas di kertas.
nyampe ke kampus cuma duduk bengong diam, tidak ada yang namanya daya tarik untuk kita bisa. Tapi kalau udah ada, oke, sekarang nggak bisa jawab Pak, pulang ke rumah renungkan, saya masuk informatika ini mau apa ya? Oh, saya mau jadi ahli dari informasi misalnya. Komputer kan, saya mau ahli di bidang komputer tentang manajemen misalkan. Sehingga nanti diri kita itu di-set oleh pemikiran kita untuk mempelajari sesuatu bidang ini. Dan gitu mengasah ukur ini tamak teuing daripada sare imam ini kuliah asli banyak yang gagal tuh di situ. Gelar punya. Apa karena kita bicaranya kan ketika tinggi. Jangan baper ya. Jangan baperan, tapi jadilah yang berperan. Jangan baperan tapi berperan. Bukan. Saya dulu itu kuliah daerahnya. Kenapa kamu kuliah? Anak saya ini. Nah, ini saya contoh kuliah yang tidak punya tujuan. Jangan orang lain saya. Ketika saya ditanya sama anak, Pak, buat apa kuliah S2? Jawaban saya itu simpel, saya ingin membuat engkau bangga. Tidak ada tujuan loh, hai jadi anu tidak ada. Endingnya tuh pilih jadi naon. Secara hitungan duniawi, ngajar ditinggalkan, konsultan ditinggalkan, tapi merentu tuh jadi nanti si ketua S2 jadi konsultan lah gitu kan ya. Tapi jawabannya tidak benar. Kenapa Pak masuk S2-nya manajemen Pak? Oh karena Bapak ingin membuat sebuah pabrik, perusahaan segala macam. Ada tuh. Jawabannya cuma Bapak ingin membuat engkau bangga. Tapi udah kelihatan Bu, hari ini anak Abdi mau ingin kuliah. Mulai ditanya, kuliah mau kemana? Mau ke UIN Pak. Jurusannya apa? Matematika. Kenapa matematika? Matematikanya mau matematika apa? Matematika murni Pak. Kenapa mau masuk matematika murni? Karena saya mau masuk di Badan Pusat Statistik. Nah, udah mulai itu. Bagus kalau begitu. Daripada masuk matematika. Matematika itu jangan. Ini kan rasanya, masalah. Oh, jadi sekarang ada. Kalaupun nanti kerjanya beda dengan cita-cita, beda lagi tuh. Ya, beda lagi. Jadi di sini akan tadi lebih mandiri. Ketika engkau bisa mindsetnya dirubah, mindsetnya benar-benar diinikan, pemikirannya dipusatkan kepada salah satu titik. Kalau saya ngajar dulu itu pasti ingatnya kok. Tadi Bapak ketika pertama kali ngajar pasti menyuruh menuliskan 100 mimpi. Benar ya? Tuliskan 100 mimpi. Tulis 100 mimpi. Dari Hansip. Dan pilih satu mimpi yang akan kau simpan di dalam dompet. Maka dipilihlah satu mimpi yang mimpi itu satunya simpan di dalam dompet. Dan tiap hari wajib disuruh untuk membuka dompet. Lihat mimpinya masih ada. Ada. Tutup lagi. Besoknya masih ada. Ada. Tutup lagi. Dan semuanya tidak paham apa mungkin tujuan saya menyampaikan itu. Sampai satu titiknya nanti ketika saya tanya, coba mimpimu masih ada nggak dalam dompet? Begitu dilihat sudah tidak ada. Berarti apa? Bahaya. Ketika mimpimu sudah tidak ada dalam dompetmu, berarti engkau adalah orang yang teledor. Kenapa? Karena mimpi itu adalah cita-citamu. Arek kumaha bisa ngawujudkeun lamun teu mah eueuh dina diri. Maka cita-citanya apa nih? Mau bingung. Hari ini bingung, besok sudah mimpi kamu. Saya dulu mimpi, gua berarti aku ketik. Cita-cita mimpi itu cita-cita. Budak cita-citanya mau apa? Mau jadi dokter. Rata-rata budak mah belum jadi guru, jadi dokter. Terus dan luar biasa Pak. Ini jadi apa nak? Akhirnya juga dia jadi polisi gitu. Tapi kebanyakannya jadi dokter. Cuman
Kenapa cita-cita anak itu tidak terlaksana, tidak tercapai? Faktornya yang pertama dukungan dari orang tua, yang kedua ekonomi, yang ketiga kebijakan kurikulum di Indonesia amburadul. Afan, Australia itu pelajarannya cuma satu wajibnya, yang lain pilihan. Di Indonesia KB wajib. SMK Dwi Dharma dulu ngajar berapa puluh mata pelajaran? 20 lah taruh, 20 mata pelajaran dan luar biasa. Semua mata pelajaran kudu bisa. Sehingga budak dijejelan 20 mata pelajaran kudu bisa KB. Tungtunglah hiji geun bisa. Jurusan SMK kejuruan harusnya itu lebih daripada yang ditekankan. Tapi di kita kan ego KB. Saya ngajar kimia itu kudu bisa tuh. Begitu ulangan nilainya kurang, remedial bro. Padahal anak ini kapasitasnya kan terbatas, tongling batu. Mudah datang guru matematika, ente kudu bisa nih. Datang guru fisika, ente kudu bisa nih. Bahasa Inggris kudu bisa, fisika kudu bisa, kimia kudu bisa, tungtung berarti KB. Kan begitu. Ini kurikulum di Indonesia. Akan beda kalau begini. Peminatan itu dilihat dari mulai anak itu sudah mulai bisa baca. Maka anak itu akan ditanya oleh kita orang tuanya. Nah, kamu cita-citanya mau jadi apa, nak? Saya mau jadi guru apa, nak? Misalkan mereka jawab ingin jadi guru bahasa Indonesia, berarti tidak lebih mesti latih bahasa Indonesia, penjurusannya karena bahasa Indonesia, kuliahnya karena bahasa Indonesia, maka jadi ahli bahasa Indonesia. Ayo ulang Pak, cita-cita pengen apa nih? Dokter. Tapi sekolah lain jurusan anak. Ngawur kan itu udah ngimpi, tidak akan tercapai. Makanya setidaknya belajarlah anak kita belajarkan kritisnya dulu. Dan teman-teman di bumi mulai kalau tahu budak kan ini warnanya apa? Ada yang bisa? Kabudak? Ini kabudak Pak RT, komentar. Ini warnanya apa Pak RT? Ketika Pak RT bilang ini biru, jangan disalahkan. Ketika ada anak bilang ini bening Bu, ini putih Bu, jangan disalahkan. Kenapa? Karena mungkin anak kita memandang sudut pandangnya yang beda. Baru kita yang menjelaskan. Mudah. 2 tambah 2 baraha genep. Betul. Ada 2 di pohon. Biar anak ini nanti belajar mencari tahu, mandiri itu mencari tahu. Ya. Yang selanjutnya terakhir adalah mudah menemukan peluang baru. Nah ini kalau sudah otaknya kritis, kalau sudah kita ini yang bisa menggali potensi diri, maka orang-orang itu akan mudah mencari peluang. Tadi ending nama karena peluang ini. Peluang naon, peluang gawe. Oh cocoknya ego itu jurusan apa dulu? Waktu SMK. Listrik kuliah. Nah, sarwa nyambungnya. Bapak listrikannya elektronik ya. Bapak lu nyambung mah asli. Bapak mah nyambungnya. Kuliah agama, ajar kimia. Kuliah agama Pak. Ajaran kimia paling nyambung. Guru murtadnya habis. Nah, karena abdi dan sadar karena guru murtad eureun we karena ngajarna balik kana SPDI nya. S2-nya kan guru MM. Manajemen. Hanya ngajar kimia, paling nyambung kan. Kalau Eva nyambung ya. Insyaallah dapat peluang kan. Sekarang terjadi konsultan apa? Apa namanya? Ayah listrik kan. Berarti nyambung. SMK jurusan listrik, kuliah karena elektro ayah listrik kan, dengan gawe-nya ayah listrik. Sarua aja. Hampir sama sih beda bidang aja. Beda. Tapi ayah listrik kan oke. Wah, itu normal. Akhir. Sekarang informatika. Kerja? Belum. Tapi kerjanya mau di bidang apa? Sistem informatika. Mulai.
Terus pun bisa jawab. Karena berapa menit ya? Oke itu dong. Apa tadi Mbak? Nah, kamu udah mulai bisa menjawab. Jurusan informatika, kerjanya saya mau di informatika. Oh, sudah enggak ada masalah. Lah kesurannya PR-nya membantu di tengah jalur juga katanya. Kuliah kuliah itu aja. Ini kuliah sekolah itu kira ya alhamdulillah lah masih kene bisa oke nya. Tapi orang tua hebat itu orang tua yang tidak kuliah tapi dia bisa melahirkan anak yang alhamdulillah. Asli Pak LTS 3. Ya, SD SMP. Oh. Alhamdulillah. Jadi ini adalah seputar daripada yang namanya critical thinking ataupun pemikiran yang kritis. Mudah-mudahan ngerti udah jadi beda banget. Ya. Nah, saya tambahannya adalah alhamdulillah Pak, kalau tidak salah hari ini tanggal 27 Syawal. Malam ini tanggal 28 Syawal. Insya Allah 2 hari lagi kita akan tiba ke bulan Hurum. Bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu. Berapa bulan Bu yang ada dalam Al-Quran? Punten, nanti kalau lihat surat At-Taubah ayat 36 itu dasarnya. Berapa bulan yang dimuliakan oleh Allah? Ayat terang berapa bulan yang dimuliakan oleh Allah? 4 bulan. 3 bulan yang berurutan, 1 bulan Nisa. Mana yang 3 bulan? 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Tapi di antara yang 4 itu ada raja bulannya. Raja bulannya adalah Ramadan. Jadi beda. Lepas dari Ramadan, maka insya Allah kalau panjang umur 2 hari lagi kita akan masuk kepada bulan yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan Zulqa'dah atau bahasa orang Hafid atau bahasa Jawa nama Apit atau ada juga yang bilang Kapit. Ulama Hafid, hari yang terdebit. Kenapa dikatakan Hafid, hari yang terdebit? Karena Zulqa'dah itu dihafid oleh 2 hari besar. Pertama hari Idul Fitri, yang kedua hari Idul Adha. Sehingga karena terhafid ini bulan sering dilupakan. Jarang di mana-mana yang mengkaji tentang Zulqa'dah. Jarang di mana-mana ngaji menerangkan tentang hafid. Bahkan tidak sedikit orang yang memandang hafid itu adalah bulan sial. Kawin ulah di bulan hafid, karyaan ulah di bulan hafid. Itu adalah kepercayaan luar Islam. Punten. Zulqa'dah itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Juga ulama mengatakan selain bulan Hurum juga ada yang mengatakan Syahrul Haji. Syahrul Haji. Lihat, berangkatnya orang yang mau melaksanakan ibadah haji itu pasti kebanyakan pada bulan Zulqa'dah. Ada yang Zulqa'dah, ada yang bilang Zulhijjah. Artinya diam Zulqa'dah teh. Qa'dah teh artinya duduk. Duduk santai. Jadi orang Arab pada bulan Zulqa'dah nanti mereka akan banyak berdiam diri di rumah dibandingkan mereka keluar. Kenapa? Karena orang Arab akan menerima banyak tamu. Siapa tamunya? Yang melaksanakan ibadah haji. Apa keistimewaan daripada yang namanya Zulqa'dah? Ini perlu diingat oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak. Yang pertama, pahala ketika kita berbuat baik maka akan dilipatkan sampai 100 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Kalau kita melaksanakan amal kebaikan, kalau hari biasa 10 kali lipat, kalau di bulan Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu bisa 100 kali lipat.
Jadi lamun bapak biasa mere nafkah ke istri 10.000, mungkin pahalanya dari Allah dikalikan 10. Tapi ketika bapak memberikan nafkah ke anak istri di bulan Hurum, itu pahalanya dilipat gandakan sampai 100 kali. Awas, maka ayo kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Yang kedua, ingat, siapa yang berbuat dosa di bulan Hurum, Dzulqa'dah, maka dosanya pun sama, dikalikan 100 kali. Berbuat baik dapat pahala luar biasa, dilipat gandakan sampai 100 kali. Berbuat dosa juga dapat dosanya 100 kali. Kenapa? Di Dzulqa'dah yang perang saja waktu zaman Rasulullah itu gencatan senjata. Di 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, air pas saya air peperangan antar negara misalkan punel deh. Karena menghargai yang luar biasa. Yang kedua, keistimewaannya daripada yang namanya Dzulqa'dah, Rasulullah SAW umroh itu sampai 4 kali berturut-turut di bulan Dzulqa'dah. Di Dzulhijjahnya cuma 1 kali plus dengan haji. Betapa luar biasanya bagi Dzulqa'dah. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan zatnya Allah di bulan Dzulqa'dah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 berturut-turut Nabi Musa bertemu dengan zatnya Allah. Nyambung sampai 10 hari di Dzulhijjah, sehingga genap Nabi Musa ketemu dengan Allah itu adalah 40 hari, 30 Dzulqa'dah, 10 hari Dzulhijjah. Berarti lebih banyak di mana? Di Dzulqa'dah. Amalan-amalan yang harus dilakukan oleh kita apa? Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak puasa sunnah. Di mana ya Senin Kemis? Itu sudah menjadikan pahalanya besar. Senin Kemis aja. Berarti Senin Kemis sudah 8 kali Senin Kemis, berarti kita melaksanakan puasa, masya Allah pahalanya luar biasa. Yang jelas di Dzulqa'dah ini mari kita sama-sama menjaga diri untuk berbuat amal yang baik supaya berlipat ganda di hadapan Allah. Yang namanya nikah tidak boleh, hajatan tidak boleh dipatahkan dalam dunia Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menikah dengan 2 wanita. Yang pertama adalah dengan Siti Zainab, yang kedua dengan Siti Maimunah. Itu terjadi di bulan April atau bulan Dzulqa'dah. Jika siapa tidak boleh menikah, Rasulullah SAW menikah di bulan Dzulqa'dah. Siti Zainab dan Siti Maimunah terjadi di bulan April. Prasangka Allah itu bagaimana prasangka kita? Kamu cara orang berprasangka jelek ke Allah, yang tong hajat di bulan April euy, naon? Mal untung. Timetik bakal aja hujan terus-terusan. Jawab doa kita. Kawin di bulan Rajab, kawin di bulan April mah mau rilas jadi cerai ini. Ya doa kurang. 2 bulan kemudian cerai, ya doa kita. Ya, jadi saya ngajak mudah-mudahan kita di bulan Dzulqa'dah ini kita benar-benar bisa memaksimalkan sisa usia kita untuk ibadah kepada Allah. Kita doakan juga para tamu-tamu Allah, Jujurullah, Jujur Rahman. Semoga mereka dalam melaksanakan ibadah hajinya diberkahkan oleh Allah, diselamatkan dalam perjalanannya dan dijadikan haji dan hajah yang mabrur wa mabrur. Amin. Al-Fatihah. Iya. Rupanya sekian dari saya sebagai pertemuan di yang pertama setelah Lebaran. Walaupun belum saya sampaikan apa itu halal lebih halal, tapi insya Allah nanti saya yakin juga kedepannya mungkin kalau ada waktu lagi ingin membahas tentang halal lebih halal. Sebuah kata yang unik diambil dari bahasa Arab, tapi di Arab tidak mengenal halal lebih halal. Kok bisa gitu?
insya Allah bisa. Kumaha nanti pertemuan berikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan. Masih ada waktu 8 menit. Ya, bebas. Ya. Gimana cara membedakan cobaan sama musibah yang datang dari Allah, musibah atau azab gitu ya, yang datang dari Allah gitu. Cara membedakan ujian atau cobaan ya, atau azab ya. Dasarnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa setiap manusia itu akan diuji oleh Allah dengan kelaparan, ketakutan, kehilangan harta, kehilangan nyawa. Cuman bagaimana membedakannya ujian atau siksaan? Ujian itu bagi orang beriman. Kalau dirinya taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, walaupun belum bisa maksimal, ketika ditimpa musibah dikatain ujian. Tapi di perintah Allah dilanggar, larangan Allah dilakukan, begitu ditimpa musibah nyebut ujian, itu salah, itu siksaan. Kurang. Ini kembali kepada nilai keimanan dan ketakwaan kita. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. Tapi ujian itu akan dilihat daripada sejauh mana dia keimanannya kepada Allah. Contoh pasir. Kita sering berdoa kepada Allah, sholat kurang dilaksanakan, terus-terusan sholat wajibnya, sholat sunnah terus lakukan. Perintah Allah lah dimaksimalkan kita lakukan. Terus kita berdoa kok, ya Allah berikanlah aku ini kemudahan rezeki ya Allah. Tapi sampai detik ini belum Allah kabulkan. Maka ini siksaan apa ujian? Ujian. Kenapa ujian? Karena Eko sudah melakukan perintah Allah. Kenapa Allah masih menguji? Supaya Eko lebih yakin. Sampai di satu waktu Allah menjawabnya itu tambah keyakinan. Atau mungkin Allah disayang sama Eko karena mungkin dalam diri Eko belum siap kalau menerima sesuatu yang min haitsu la yahtasibnya dari Allah. Salat tara al-gering ngaku hamba ari cager poho ka jalan masjid teh ai kegering mau hakuannya hambamu ya Allah. Sehatkeun abdi ya Allah, sehatkeun abdi mah yang ibadah. Abdi mah sebenarnya mah lamun teh mah cager we. Poho deui. Ya, salat jarang. Salat tara puasa asa panggagahna. Naon panggagahna teh? Teu tara puasa. Waktu lebaran teh sabulan ini pas hari pertama ge lebaran. Ya, jeung batur jeung onar. Tadi dibere we gering, tong akan gede-gede nyari bisul we. Nyari bisul. Ya Allah, abdi mah teu kuat, diuji kieu mah ya Allah, lain ujian siksaan. Begitu mah akan ujian. Naik kelas kumaha? Ujian mah orang itu akan naik kelas. Dulu Eko waktu sekolah kan enggak ujuk-ujuk menang ijazah. Tapi dari kelas 1 mulai kelas 2 ada ujian, lulus ujian naik ke kelas 2. Di kelas 2 ujian nih naik ke kelas 3. Kelas 3 arek menang ijazah. Ujiannya lebih berat apa lebih ringan? Oh, lebih berat dong. Jadi kalau lebih berat berarti mendapatkan ijazah. Tapi kan gini. Kelas 1 ujian segala macam patah semangat. Enggak kan? Coba kalau patah semangat dapat ijazah. Maka ujian itu artinya untuk meningkatkan derajat seseorang. Kalau siksaan sebenarnya mah itu bukan untuk menyiksa Allah itu, tapi sebenarnya ingin memberikan teguran kepada dia
biar dia itu paham tentang hidupnya, bahwa hidupnya itu tidak lahir sendiri tapi ada yang melahirkan, ada yang menciptakan. Nah, kewajibanmu harus sujud terhadap yang menciptakan. Gitu. Ya, oh ya. Jadi ujian itu dan siksaan kembali kepada dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada Ayo puasa ayo. suatu suwios pasal. Kalau masalah surga dunia, surganya dua, surga dunia, surga akhirat. Naon bedana gitu Pak? Pertanyaan paling kritis Sudah mulai berarti kritik apa namanya? Critical thinkingnya sudah mulai. Pak, akhirat dunia itu gambaran dari dunia ini tempat kita mencari sesuatu untuk gambaran nanti di akhirat. Allah ciptakan surga dunia walaupun majaz sifatnya. Artinya apa perbedaan surga dunia dan surga di akhirat? Kalau surga akhirat sudah tidak ada kewajiban, Pak. Di akhirat itu semua kewajiban. Semua kenikmatannya bersifat bako, bersifat kekal. Tapi yang namanya di dunia segala kenikmatannya bersifat sementara. Nah, apa yang disebut dengan surga dunia? Surga itu tempat kenikmatan, dunia tempat kita tinggal, berarti orang yang mampu mensyukuri segala keadaan di dunia dan lapang dadanya, dialah orang yang sebenarnya memiliki surga dunia. Senajan hartanya buru dijuru, bro dipantau, ngalaya di tengah lima, Pak. Si Jabrik dipipir, si Jamrong di kolong. Sawarado pemajikan motok. Cuma pagul, pemajikan terdengar. Tapi jiwa dan pemikiran dan hati kita tidak pernah lapang, itu tidak dapat surga dunia. Tidak sedikit Pak orang yang memiliki harta benda yang begitu luar biasa, duitnya miliaran, hartanya melimpah ruah di mana-mana, daangnya digeram Pak. Betul gak? Iya temenang, itu temenang. Meninggal yang hidup kos kurang Pak. Ini memiliki jengkol, lebih sepi, lebih pedang, lebih sama tarasin, dihadap kurang. Datang daun sampur sikat, Pak. Surga dunia itu Pak. Oke. Pak. Coba jelma benghar. Begitu rek dahar si daging jangan Pak. Kolesterol. Mau makan jangan. Itu tidak boleh. Ini akan menimbulkan penyakit ini. Tuntunan lawan sangu unggul, sangu gram. Sangu pun tidak boleh lebih daripada kadar yang sudah ditentu. Karena atuh bahagia ya begitu mah tidak dinikmati. Begitu naik mobil tidak boleh jauh-jauhnya Pak ya. Karena kita tekan darahnya kan naik aku terlalu disiksa ku dunia. Kos kurang Pak nu boga surga dunia. Sanajan pamajikan cerewet tapi urang santai gitu. Betul enggak Pak? Ya bukan 10.000 bisa udun urang mah. Coba Bapak masih bukan bisa melihat. Cuma udun Pak. Santai serangan saya. Oh, oke. Iya berarti balitrik balisan laki tinggal istri. Tenang Pak, lagi ngambil ewe istilahnya. Jadi gitu Pak, kalau nanti di surga akhirat Masya Allah tidak akan ada yang namanya batasan-batasan. Semuanya akan kita dinikmati. Pertanyaan lagi Pak, samakah surganya dari surga nanti kita dengan surganya Nabi Adam alaihissalam? Karena mungkin banyak orang yang bertanya, kan Nabi Adam di surga dulu. Berarti yang kan kalau kita masuk surga, berarti surganya Nabi Adam dong. Bukan Pak. Beda surga nanti kita dengan surga Nabi Adam. Nah, critical thinking. Otak yang kritis menjawab. Surga tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Sementara surga Nabi Adam masih ada larangan dan perintah. Larangannya apa? Tidak boleh makan buah. Berarti surga yang ditinggali oleh Nabi Adam tidak akan sama dengan surga yang kita akan nikmati. Mudah-mudahan masuk ke surga. Timpang pula.
12 we. Coba bapak sorangan dari itu abah ke upaya. Kun, ton you. Nah, upaya yang banyak. Mudah-mudahan. Tosnya suka dunia dan suka akhirat. Dan kita alhamdulillah sudah merasakan surga dunia. Yang belum merasakan surga dunia orang itu dia masih ayat tempat terusan di konten teh kan ibu-ibu mah sok kurutus. Kadang mulai lebih teh kurutus. Ilmu ieu nu dibawa teh ka kurutus teh. Masa di kantin lah, boleh kantin. Balitri. Aduh, sallallahu Muhammad. Masih ada pertanyaan ibu mungkin ada yang datang. Gaya, betul. Bu Yaya itu apa? Zaman sekarang kan mayoritas jari kita tuh lebih cepat bekerja daripada otak. Ada berita apa belum dicek kebenarannya di share. Dan itu orang-orang yang share itu kan cepat tuh. Jadi berarti benar ya. Cara memfilter itu gimana? Ya, jadi kan dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka dulu tuh ada slogannya luar biasa nih. Iptek dan Imta. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa. Kenapa kita sering terjebak dengan hoax, sering terjebak dengan pemberitaan-pemberitaan apalagi yang berbau maaf, sara agama. Itu mudah kita terpancing. Pertama karena kurangnya informasi yang benar secara menyeluruh. Yang kedua, dasarnya iman dan takwa yang kurang. Asli, kalau dia tahu bahwa seran kita ini akan bertanggungjawabkan oleh Allah, ya kita akan jarang-jarang. Maka ada bahasa saring sebelum sharing. Saring lah itu bener apa itu? Udah ujuk-ujuk share wae, walaupun bohong. Dan harus ketika kita bohong, Pak, menyampaikan kebohongan di dalam medsos itu lebih susah meminta maafnya dibandingkan kurang bohong secara langsung. Coba kita share nih, berapa puluh orang kan tidak tahu kita yang baca. Maka bagaimana cara memfilternya? Sama-sama kita ingat bahwa apa yang kita lakukan terlebih dengan jari kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Dirasa-rasa bakal jadi masalah memberikan hapus ini. Juga. Tapi kalau ini dirasakan akan bermanfaat, dakwah share. Setiap orang yang melakukan sharean kita, itu pun kita akan mendapatkan pahala. Akhirnya, kamu hari ini terlalu banyak share zaman dahulu. Dulu di share, sekarang di share lagi. Indonesia kan negara yang paling sangat sensitif dengan agama. Ngadu domba jelema Islam kan? Karena tadi kan kurang pengetahuan, kurang filter, kurang rasa. Punten. Tujuan agama apa? Tujuan agama itu apa? Tujuan agama itu supaya hidup damai. Perang mah tukun perlu agama. Dulu tukun perlu agama. Kenapa ada agama? Karena adanya konflik. Maka agama memfilter, nggak boleh engkau seperti itu ya. Tapi kan orang mah sangat sensitif. Begitu dengan ayatnya jihad langsung ditelan bulat. Alladzina amanu hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim adamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun tuh. Ya, mandi parentah Allah jihad. Betul. Tapi lihat jihad hari ini yang paling akan besar dalam mendapatkan pahalanya bukan lagi jihad yang harus memanggul senjata, tapi jihad nafsi yang akan lebih besar. Perangi hawa nafsu kita. Kalau ada masalah dengan teman, jangan dulu main otot bro, tabayun dulu. Kecuali dia nggak bisa, hukum ada. Kalau main habak, woi hajar mana hukum, melek, kan gitu. Maka hati-hatinya punya ibu-ibu punten anu gaduh medsos kan punya hati-hati pandanganna. Demi Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Ingat saja
Oh ini malah tidak mau menyebarkan dia, padahal lah hapus. Tapi dia mah ya ciri-ciri istri soleha. Oh ini mah harus sebarkan. Wanita yang diam saja di rumah adalah wanita percis magicom. Misalkan sebarkan kamu baturan, komporan, punya mana yang magicom saya tahu di tinggal di mas aku udah diulin. Ayo kan. Coba deh, ke Semarang ibu, ke Semarang itu bahasa ulin aku dari magicom. Akhirnya apa wanita atau ibu-ibu banyak menghadap kesakitan gara-gara yang kulin. Tahulah konsep bus. Bener. Allah. Benar. Iya medikom. Cukup ya. Kalau cukup, kita tutup dengan kehormatan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.